Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, sobat-sobat AS Channel. Siang hari ini rupanya putra bungsu Presiden Jokowi berinisiatif untuk mendatangi KPK soal penggunaan jet pribadi yang melibatkan anak kepala negara, yaitu Kaisang Pangarep. Coba sobat-sobat, saya akan lihat ya pemberitaan serta berita terbaru dari Kaisang ya. Dan hari ini Kaisang didampingi Sekjen PSI, yaitu Juli ya. Bang Juli ini hari ini bersama elit partai PSI mendatangi KPK. Jakarta, China Indonesia, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selatan Selasa ya, hari ini ya sahabat-sahabat. Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Nah, ini saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke Amerika Serikat yang menumpang atau nebeng teman saya, kata Kaisang dalam keterangan yang diterima via juru bicaranya. Terkait hal tersebut, di markas KPK, Kaisang ingin meminta saran dan nasihat terkait tudingan dugaan gratifikasi kepada dirinya. Saya minta arahan dan nasihat dari KPK, imbuh suami Erina Gudono tersebut. Kasus ini tentu harus dibuka kepada publik secara terang benderang agar ya konflik of interest ya istilahnya tidak terjadi lagi. Kalau ada informasi yang valid, tentu kita akan paham apa sih yang sebetulnya terjadi. Nah, ini hal yang seperti ini tentu akan menjadi pelajaran buat kita semua ya, bagaimana seharusnya dari pejabat publik ya, Kaisang Pangarep yang ditunggu-tunggu ya, klarifikasinya ditunggu. Saya lanjutkan ya sahabat-sahabat AS Channel. Kaisang mengaku kedatangan ke KPK merupakan inisiatif pribadi dan bukan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga anti rasuah ya. Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK, walaupun saya bukan pejabat penyelenggara negara, kata Kaisang. Sebelumnya gaduh soal jet pribadi hingga gaya hidup hedonisme yang dipamerkan istri Kaisang di media sosial. Warganet menduga gambar itu merupakan jendela private jet, berbeda dengan pesawat komersial. Isu itu lantas berkembang hingga kedugaan gratifikasi. Sejumlah pihak menduga Kaisang menggunakan jet pribadi Gulfstream G50E milik Garena, perusahaan asal Singapura. KPK pun sempat berjanji akan mengurus surat untuk pemanggilan Kaisang tersebut ya, tetapi dibatalkan ya sahabat-sahabat. Kita tahu di video sebelumnya sempat ada narasi kalau KPK memang tidak berani memanggil anak Presiden Jokowi ya, tapi rupanya ya inisiatif ini bagian dari agenda politik ya, apalagi ya ketua partai PSI. Dalam hal ini ya konteksnya kalau seandainya tidak ada upaya dari Kaisang ya tentu ke internal partai PSI itu sendiri. Bagaimana ya di media sosial kita tahu bahwa, atau di pemberitaan kita tahu bahwa rame-rame ya partai PSI ini ditinggalkan. Ini saya pikir menjadi alasan yang sangat penting soal bagaimana cara keberanian Kaisang untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dirinya. Ini menegaskan kepada publik ya bagaimana dituntut keberanian seseorang untuk bisa menyelesaikan yang katakanlah masalah internal ya atau personal ya. Dalam ini ya tentu publik tidak muat konflik of interest dan tentu informasi yang dapat publik itu terang benderang ya. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, dimanapun Anda berada, tentu akan jadi lebih menarik ya bagaimana hari ini
Kaisang memberanikan diri, ya mungkin karena sudah panas ya kupingnya, terus selalu jadi bahan pemberitaan di publik. Ya kenapa nggak dari dulu ya, atau dari kemarin-kemarin. Terusnya memang ketika ada permasalahan yang menuai ya, publik itu seharusnya kalau saya baik segera diklarifikasi, karena memang kita dari awal bahwa Kapun sempat tidak mau dan membatalkan untuk memanggil Kaisang ya. Lantas juga jadi sahabat AS Channel, kita harus bisa memahami dan mencermati bahwa duga seperti itu bisa ya langsung diberikan kepada pejabat. Nah, lantas konteks ini karena Kaisang dari Jogja diduga atau ketika melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi yang super mewah itu, ya tentu akhirnya publik juga jadi punya pendapat serta inisiatif. Akhirnya ya tentu ya nuai konflik. Saya namanya KPK mendiam dan biarkan, kata hasilnya ketakutan dan tidak berani memanggil anak presiden. Nah lantas hal itu kan semakin menuai beberapa kritik ya, katakanlah dari elit-elit akademisi, para pemerhati politik ya, serta pengamat politik. Bagaimana narasi-narasi yang dikemukakan oleh mereka di media sosial dan di televisi. Kita tahu ya kalau Kaisang itu kan pejabat publik, aparat yang sudah memutuskan. Tetapi konteksnya karena memang Kaisang ini adalah anak Joko Widodo, artinya anak pejabat tertinggi di Republik ini, anak presiden, ya seharusnya simpel dan gampang ketika Kaisang mempunyai keinginan untuk menutup kegaduhan atau membisukan kegaduhan di publik begitu ramai dan menyeruak. Kan simpel kalau mau, kan begitu ya sahabat-sahabat. Kita harus memahami bahwa apapun yang dilakukan oleh pejabat publik atau anak dari pejabat ya semuanya itu jawabannya itu, kelakuannya itu harus benar-benar diperhitungkan, tidak lantas bisa hidup seperti biasa ya, karena ya jabatan yang diemban tuanya atau bapaknya yang presiden ya tentu harus diperhitungkan oleh Kaisang. Bagaimana bisa menjalani dan menempatkan, memposisikan diri sebagai anak seorang presiden di Republik ini. Hal sekecil apapun bisa jadi permasalahan, sekecil pun bisa menuai konflik di masyarakat. Itu artinya pelajaran apapun yang kena anak dari pejabat publik ya tentu perbuatannya langka, serta kehidupannya itu harus benar-benar terukur dan kontrol. Nah, kita jadi dapat pelajaran. Ya sahabat, sebagai kalau melihat pemberitaan yang kita saksikan hari ini dari Channel Indonesia, bagaimana inisiatif atau bagaimana Kaisang punya inisiatif menyelesaikan atau klarifikasi atau mungkin tadi penjuk dari KPK. Tapi tidaknya begini, Kaisang KPK ya setidaknya dia mempunyai tanding ingin ya barangkali menyelesaikan persoalan menjadi konflik ya of interest. Begitu sahabat-sahabat, harusnya belum terlambat, tapi ya hasilnya dan gaduh ya akhirnya yang tidak mau harus menikah. Kita akan tunggu ya yang sebenarnya atau pertemuan apa atau siapa yang mereka lakukan dibicarakan kayak ini untuk membisukan atau ada langkah-langkah strategi yang mereka rencanakan. Publik terdiam dengan temunya antara KPK dan Kaisang, kita tahu ke depan. Tetapi yang saya mau katakan sahabat-sahabat AS, kita akan tunggu panitia atau kita
mungkin akan atau pernyataan langsung dari KPK. Lantas apa yang mereka sebetulnya bicarakan siang ini? Begitu ya, sobat Semak hari pelajaran penting ya civil society, bagaimana selalu mengawas apapun pergerakan perbuatan ini setidaknya ini bisa kita lakukan ya, mengawasi para penguasa tidak seenak-enaknya melanggar hukum dan membutakan hukum gitu ya, ASN. Oke sahabat, gini ya analisa saya, kalau yang berdiri tidak lantas ingin menyelesaikan masalahan, tentu ini akan berpengaruh ya kepada partai politik yang sekarang kodainya PSI. Bukti ya di beberapa di sosial ada pertanyaan bahwa ya atau kader PSI bukan diri. Nah ini mungkin juga jadi pertimbangan Kaisang ya, serta ketan juga ya, kalau seandainya ketua umumnya ketika ada masalah yang menyangkut pribadi tidak mampu menyelesaikan ini ya, pelajaran akan oleh Kaisang. Tentu pimpinan publik ya serta selesainya akan ditunggu dan dibuka kepada publik secara terang benderang. Begitu kita akan tunggu atau katakanlah pernyataan yang akan diberikan oleh saja pertemuan dan apa saja pertemuan yang sudah didapat hasil kasanya kita tunggu ya, gitu ya sahabat yang paling ya, sana kita akan kawat ya ke depan bagaimana ke depan pejabat publik siapapun pejabat publik kita akan awal ya, dan ini ya termasuk dugaan gratifikasi jet pribadi kan awal-awal kan netizen ganet ya yang membuka dan memberagakan video ini akhirnya lambatnya tidak mau dan ini lembaga KPK ya harus turun tangan dan agar tuntut oleh masyarakat bisa menyelesaikan yang tentu jadikan konflik interest. Kalau dari KPK tidak menjalankan pokoknya ya, penggunaan jet pribadi yang menjadikan dugaan gratifikasi oleh pihak tentu ya kita bayangkan ya mana KPK hari ini, begitu ya sahabat. Jadi yang memang ditagi pajak bukan saja tetapi bagaimana lans KPK bisa mengeluarkan tanya kembalikan marape kepada yang sebelum luar biasa ya. Tapi hari ini jangan kau hilangkan keberanian Anda tugas RTP ya, jadi sebagai yang ditagi orang pejabat ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan di siang hari apa yang saya sampaikan soal bayang saya dari CNN Indonesia nih, CNN Indonesia ya, bahwa Kaisang mempunyai inisiatif untuk mendatangi KPK tanpa kata surat panggilan dan surat undangan apapun ya. Tapi ya ini sekadar publik bahwa kita harus menunggu hasil dari pertemuan mereka, apa yang dapat dari yang mereka tentu kan umum dan resmi dari bagi sahabat. Mudahan yang saya siang hari bermanfaat dan wawasan serta penambah informasi ya, begitu ya. Begitu dulu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan like dan subscribe ya. Kita di channel akan banyak belajar ya, belajar semua hal ya. Apa ya sekali lagi saya saran mudahan bermanfaat. Hidayah. Wassalamualaikum.